Shalom. Ya, senang mengucap syukur. Ini untuk kedua kalinya saya rasa ya melayani di GPSK, betul ya. Yang pertama dengan Zoom dulu ya. Kita ibadah pakai Zoom oleh karena dibatasi oleh PSBB dan PPKM. Dan hari ini kita bisa kembali bertatap muka, beribadah bersama-sama, menikmati persekutuan bersama dengan saudara seiman lainnya. Tema yang diberikan oleh Pak Niko kepada saya adalah pembawa terang dalam kegelapan, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 15. Ayat 13-nya mungkin lain kali kita renungkan itu. Kita akan fokus kepada ayat 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lanjut ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, saya ingat ketika saya masih remaja, ketika saya masih ada di kota di mana saya dilahirkan, dibesarkan. Saya dari kota Kudus, saudara ya. Saya lahir di kota Kudus. Ada antara saudara yang dari orang Kudus? Gak ada orang Kudus di sini? Bahaya nih Pak. Bahaya. Gak ada orang Kudus. Ya, saya besar di kota Kudus ya, kota yang dikenal sebagai kota kretek ya, oleh karena banyak pabrik rokok di sana. Nah, ketika saya masih remaja, saya ingat ada satu permainan yang sering kali dimainkan dan saya rasa juga dimainkan oleh orang-orang di luar kota Kudus juga, menjadi satu permainan yang sangat favorit pada masa itu karena mall belum banyak begitu ya, dan keramaian pusat kota hanya fokus kepada tertentu saja, yaitu permainan petak umpet. Permainan petak umpet sekarang Jakarta agak sulit karena space untuk bermain seperti ini menjadi sangat limited sekali. Nah, paling asik permainan petak umpet ini apabila dimainkan ketika malam hari atau ketika suasana atau situasi itu gelap. Karena semakin gelap keadaan itu semakin asik sekali. Berarti permainan ini akan menjadi sangat lama, oleh karena untuk menemukan orang yang bersembunyi itu menjadi semakin sulit. Dan hal ini paling diharapkan oleh anak-anak. Biasanya permainan ini dimainkan ketika bulan purnama, ketika bulan muncul agak remang-remang, menerangi bumi, lalu kemudian peserta sungguh-sungguh bermain dengan luar biasa. Mereka mengharapkan keadaannya gelap semakin baik, karena itu membuat mereka tidak mudah ditemukan. Nah, saking sulitnya ditemukan, kadang-kadang orang bersembunyi tidak tahu kalau teman-temannya sudah pada pulang karena sulit menemukan dirinya, sehingga ketika aku nggak ada yang cari begitu ya, lalu kemudian nongol ternyata teman-temannya sudah tidak ada. Saudara, dalam dunia nyata tempat gelap atau situasi dan keadaan yang gelap seperti itu juga banyak diinginkan oleh orang-orang dunia. Anak-anak muda, anak-anak remaja juga menginginkan tempat-tempat yang seperti ini. Karena semakin gelap tempat itu, maka mereka lebih bisa berduaan tanpa diganggu oleh siapapun juga. Kalau saudara malam minggu di dekat sini ada kuburan ya, nah, itu tempat favorit untuk mereka pacaran. Karena semakin gelap mereka semakin tidak mudah dilihat oleh orang lain dan semakin bisa melakukan apa saja
tanpa diketahui oleh orang lain. Orang tidak suka juga melakukan hal-hal yang berbau dosa itu di tempat yang terang, karena semakin dosa itu dibuka di tempat terang, maka mereka menjadi sosok orang-orang yang gampang ditemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Tempat-tempat gelap adalah tempat-tempat yang disukai oleh orang-orang yang hidup dalam ketakutan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kehidupan yang suka jauh dari Tuhan. Mereka tidak suka dekat dengan Tuhan. Mereka lari dari Tuhan ke tempat-tempat yang gelap. Tempat yang terang hanya disukai oleh orang-orang yang memang menyukai terang, kebenaran, menyukai transparansi, dan menyukai hadirat Tuhan. Dan semakin dia mencintai hadirat Tuhan, dia semakin berani untuk hidup di dalam transparan, di dalam keterbukaan. Itu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 8, Alkitab mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ini hari terang, bukan di tempat yang gelap, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Saudara perhatikan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka malah sembunyi. Mereka ingin hidup di dalam tempat yang tidak dapat ditemukan oleh Allah. Kenapa? Karena memang mereka hidup di dalam dosa. Mereka tinggal di dalam dosa, sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ini adalah orang-orang yang menyukai kegelapan, maka saudara dan saya belum sungguh-sungguh di dalam terang Allah. Saudara dan saya belum sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Karena kalau saudara dan saya ini sungguh-sungguh hidup dalam firman, maka saudara dan saya akan menyukai hidup di dalam terang, berjalan dalam terang, hidup di dalam terang ilahi. Nah, coba kita perhatikan beberapa ayat ini ya. Dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Saudara, kalimat ini bukan kalimat perintah, juga bukan kalimat ajakan atau himbauan, melainkan ini merupakan sebuah pernyataan dari Allah tentang siapa kita ini bagi dunia. Saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup menerjemahkan begini di ayat yang ke-14 tadi. Kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang, seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari. Bukan hanya satu orang kamu di sini, tetapi kalian. Ini berbicara tentang semua kita yang percaya kepada Yesus, semua kita yang mengaku dirinya adalah murid Kristus, maka dia adalah terang dunia. Ini satu pernyataan yang luar biasa, yang tampak bukan hanya kepada satu orang, yang tampak bukan hanya kepada orang-orang tertentu, di satu tempat tertentu, dalam keadaan tertentu, tetapi dikatakan yang tampak kepada semua orang. Ini berarti bukan hanya bicara tentang orang Kristen tertentu saja, atau kepada orang-orang yang tertentu, tetapi kepada semua orang, baik yang percaya maupun yang belum percaya, seperti kota yang bercahaya pada malam hari di atas bukit. Saudara, jadi sangat jelas yang dikehendaki oleh Allah di sini bagi kita sebagai orang Kristen adalah bersinar, bercahaya, dan cahayanya, sinarnya bukan hanya tampak di kalangan tertentu, di 4 dinding gereja, tempat tertentu atau keadaan tertentu, tetapi semua orang, terlihat oleh semua orang. Sama seperti sebuah kota yang di atas bukit, sinarnya bercahaya, dan sinarnya itu dapat terlihat dari kejauhan pada malam hari. Setiap malam kota itu
bersinar, baik menyinari orang-orang Kristen maupun menyinari orang-orang non-Kristen pada malam hari itu. Saudara, bukan hanya untuk dilihat dan terlihat dari kejauhan saja, tetapi juga terlihat dari dekat. Dan itu berarti tidak hanya ingin orang-orang jauh saja yang melihat. Ya, kota yang bercahaya, yang bersinar itu tidak hanya ingin dilihat oleh orang-orang dari kejauhan, tetapi juga dilihat oleh orang-orang yang dekat. Dan yang paling dekat dengan kota itu pun dapat menyaksikannya. Jadi apa artinya? Artinya kalau kota itu bersinar, orang dari kejauhan bisa melihat, tetapi orang-orang yang di dekat itu pun bisa menyaksikannya. Dan itu berarti kalau kita ini bersinar, kita ini bercahaya, maka terang kita, cahaya kita bukan hanya untuk dilihat oleh orang yang jauh, saudara, tetapi juga untuk dilihat orang yang paling dekat dengan kita. Itu termasuk istri kita, termasuk suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, menyaksikan apa yang muncul dalam kehidupan kita. Mungkin pembantu kita, bahkan pegawai kita kalau saudara punya perusahaan, bawahan kita kalau saudara seorang supervisor, manager atau CEO dari sebuah perusahaan, bahkan teman-teman di gereja. Orang yang paling dekat itu merasakan dan menyaksikan sinar itu. Alkitab memang mengatakan bahwa kota yang ada di atas bukit itu sinarnya bisa terlihat dari jauh, tetapi orang yang dekat itu pun bisa menyaksikan terang dari dekat. Saudara, kata cahaya atau kata terang itu merupakan terjemahan dari kata phos atau phos, yang berarti apa, saudara? Ada dua arti kata phos ini. Yang pertama, arti phos itu adalah a heavenly light. Jadi terang ilahi, saudara. Jadi kata phos itu adalah a heavenly light such as surround angels when they appear on earth. Itu sama seperti cahaya malaikat yang ketika dia menampakkan dirinya di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah umatnya. Terang surgawi sebagaimana terang yang dibawa oleh malaikat, terang yang mengelilingi malaikat ketika mereka menampakkan diri, itu phos. Jadi kalau saudara, kemarin di viral ya, ada satu video malaikat kecil di di awan ya. Saya nggak tahu apakah itu editan ataukah beneran gitu ya. Jadi ada awan, lalu kemudian orang nunjuk ada semacam makhluk di awan itu, lalu kemudian hilang makhluk itu. Dan mereka mengatakan itu malaikat. Kalau dilihat dari videonya memang hidup itu, yang di awan itu. Saudara, phos itu berarti a heavenly light. Jadi terang sorga yang mengelilingi ketika malaikat itu menampakkan diri. Yang kedua, kata phos itu berarti sebuah metafora untuk menggambarkan tentang kehidupan yang transparan, saudara. Kehidupan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Itu dikatakan openly publicly, secara terbuka, secara publik itu bisa dinyatakan, bisa dilihat. Berarti terang ini berarti kehidupan yang transparan, tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Itu sama seperti ketika Filipus membawa Nathanael, saudara. Yesus berkata tentang Nathanael, ini adalah Israel sejati, katanya. Tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Sampai Nathanael berkata, dari mana kamu tahu? Ya, sebelum kamu datang ke sini aku sudah lihat kamu duduk di bawah pohon ara. Inilah yang kemudian menjadi ide untuk membuat prayer tree itu. Pohon doa di tempat di mana saya melayani. Tidak ada kemunafikan di dalam dirinya. Tidak ada yang disembunyikan. Itu kata phos. Khususnya kebenaran, kabar baik yang memang harus disampaikan
kepada semua orang. Jadi kata fos, kata cahaya atau bersinar itu berarti menghadirkan terang ilahi di dalam kehidupannya. Tetapi juga ini berarti kehidupan kita adalah kehidupan yang dikuasai oleh kebenaran. Tidak ada kemunafikan dan tidak ada yang disembunyikan di dalam diri kita. Apa artinya, saudara? Artinya adalah orang Kristen atau orang percaya sebetulnya adalah jawaban bagi dunia yang gelap ini seharusnya. Dunia yang gelap ini membutuhkan jawaban. Dan jawaban itu seharusnya dihadirkan oleh orang-orang percaya. Sehingga dunia yang hidup di dalam gelap menemukan jawabannya. Ada terang yang dihadirkan oleh orang-orang percaya. Saudara, zaman dahulu agama itu dianggap sebagai jawaban bagi dunia. Kesulitan, problematik dunia itu jawabannya ada di agama. Bahkan hari ini, kalau saudara perhatikan, Indonesia ini menjadi sangat agamis negara ini. Apa-apa dihubungkan dengan agama, apa-apa dihubungkan dengan agama. Tetapi pada masa lampau hal seperti ini sudah pernah terjadi. Oleh karena itu agama menjadi begitu marak di masa-masa lampau karena dianggap sebagai jawaban. Oleh karena itulah seorang tokoh mengatakan agama itu apa? Candu. Karena pada masa itu orang menghidupi agama seperti candu. Dianggap sebagai jawaban bagi dunia yang gelap. Filsafat juga dianggap sebagai jalan manusia mengalami pencerahan. Filsafat akan menuntun mereka kepada terang kehidupan. Jadi kalau orang belajar filsafat, mereka akan menemukan kebijaksanaan. Mereka akan menemukan terang kehidupan. Tetapi toh semuanya gagal. Saudara bisa perhatikan Sokrates, Plato, Aristoteles. Ini adalah para filosof yang bahkan hidup jauh sebelum Yesus Kristus lahir. 300 atau 350 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Sebelum kekristenan itu lahir, filsafat sudah lahir. Dilahirkan oleh Plato, Sokrates, Aristoteles, dan teman-temannya. Ada Homer di sana. Dan Seneca dan sebagainya. Tetapi filsafat-filsafat yang mereka hadirkan tidak sanggup membawa manusia keluar dari kegelapan. Kalau filsafat bisa membawa manusia keluar dari kegelapan, maka tulisan Paulus pasti dipengaruhi oleh filsafat. Dia pasti akan mengatakan menurut Sokrates, menurut Plato, menurut Aristoteles. Tapi saudara bisa perhatikan, tidak ada satupun inspirasi dari para filosof itu yang mempengaruhi penulisan di dalam Alkitab. Ada? Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis Injilnya, tapi tidak ada satupun pikiran Plato ada di sana. Tidak ada satupun pikiran Sokrates ada di sana. Paulus menulis begitu banyak surat, tetapi tangan Paulus ketika dia menuliskan, tidak ada satupun pikiran filosof ada di sana. Ini menunjukkan bahwa Injil tidak dipengaruhi oleh filsafat manusia. Injil sungguh-sungguh dipengaruhi oleh filsafat Roh Kudus. Diiluminasikan, diilhami oleh Roh Kudus. Filsafat dianggap sebagai sebuah jawaban untuk membawa manusia keluar dari kegelapan. Ternyata filsafat pun tidak sanggup membawa keluar manusia dari kegelapan. Filsafat dianggap sebagai solusi bagi dunia yang gelap, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengetahui masalah utama dunia ini gelap dan manusia hidup dalam kegelapan, dan juga tidak mengetahui bagaimana jalan keluarnya. Mereka hanya bisa menunjukkan pemikiran-pemikiran, tetapi tidak bisa membawa manusia keluar dari kegelapan dan menyelesaikan dunia yang gelap ini, dan membuat manusia yang tinggal dalam gelap bisa keluar dari kegelapan. Seorang bernama Chuck Smith, kalau saudara punya Bible Hub atau BLB, saudara bisa menemukan kalimat ini. Chuck Smith mengatakan, "The Christian has the only answer to the darkness." Saudara, kekristenan adalah satu-satunya jawaban
untuk kegelapan, supaya manusia tidak tinggal di dalam kegelapan. Jadi saudara, kalau tema ini dihubungkan dengan kita, maka saudara dan saya adalah jawaban bagi dunia untuk kegelapan yang menguasai dunia. Yang kedua saudara, kata bercahaya atau kata bersinar itu berarti bahwa kita orang Kristen atau orang percaya bukan hanya penerima cahaya, bukan hanya penikmat cahaya, tetapi disebutkan sebagai light giver, pemberi cahaya, penyalur cahaya, pembagi cahaya, penyalur sinar terang kepada dunia ini. Jadi kekristenan ketika dikatakan kamu adalah terang dunia, ini tidak hanya bicara tentang kita ini penerima cahaya, kita penerima terang, tetapi kita juga adalah light giver, pembagi terang, pembawa terang, pemberi terang kepada sesama dan orang-orang yang lain. Saudara, mengapa Tuhan ingin kita menjadi light giver atau pembawa terang atau pemberi terang, penyalur terang, penyebar terang? Karena dunia yang berada dalam kegelapan ini memang membutuhkan terang ilahi. Dunia yang gelap ini membutuhkan terang ilahi. Saya percaya beberapa di antara saudara pernah membaca sebuah kisah dari Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ini adalah salah satu presiden yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Saya mau tanya, Benjamin Franklin ini wajahnya, gambarnya itu diukir, diletakkan di uang dolar yang berapa? Ayo, Benjamin Franklin. Kan ada $1, $5, ada 2 biasanya. 1, 5, 10, 50, 100. Benjamin Franklin diletakkan di uang dolar yang berapa? Ada yang tahu? Berapa? Ditaruh di uang dolar yang keberapa? Ada yang tahu? Yang ke 100. 100. Benjamin Franklin. Washington itu diletakkan di malah $1. Walaupun dia adalah presiden pertama Amerika Serikat. Tapi Benjamin Franklin ini ditaruh, diukir di uang dolar ya 100. Jadi kalau saudara pelirit uang dolar 100, pasti ada wajahnya Benjamin Franklin, pasti. Nah saudara, Benjamin Franklin seorang presiden yang terkenal, dan tidak banyak kita tahu tentang hasil karyanya. Tidak seperti Washington yang berperang memperebutkan Amerika sehingga Amerika bisa merdeka tahun itu, dan dia menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Sayang dia ditaruh di dolar $1. Benjamin Franklin, saudara, pernah melakukan hal yang sangat legendaris. Dikisahkan begini, saudara. Pada masa hidup Benjamin Franklin, setelah matahari terbenam pada masa itu, pusat ibu kota itu ada di Philadelphia. Kalau sekarang pusat ibu kota Amerika Serikat ada di mana? Washington DC. Ada di Washington DC. Tapi pada masa itu sebelum dipindahkan ke Washington DC, itu sama seperti Jakarta yang mau dipindahkan ke tempat Pak Niko. Kalimantan. Saya tidak tahu apakah berhasil atau tidak. Harapannya sih berhasil. Pada masa itu masih di Philadelphia. Nah, pada masa Benjamin Franklin, setelah matahari terbenam, di jalan-jalan Philadelphia itu sangat gelap sekali. Saudara bisa bayangkan, belum ada listrik, belum ada mesin diesel, atau mesin uap, atau mesin lainnya yang bisa membuat kota itu menjadi terang benderang. Nah, para pejalan kaki di malam hari itu harus berhati-hati, saudara, agar tidak tersandung batu atau terjatuh karena adanya lubang di jalan sepanjang kota Philadelphia itu. Nah, Benjamin Franklin memutuskan, saudara,
untuk memberi teladan kepada masyarakat di Philadelphia. Tidak menggunakan pengumuman, tidak menggunakan speaker atau loudspeaker, tidak menggunakan corong yang gede-gede untuk berbicara, tetapi yang dia lakukan adalah dia memasang sebuah lentera di depan rumahnya, sehingga setiap kali ada orang lewat di depan rumahnya pasti selamat, dan tidak akan pernah ada orang terjatuh di depan rumahnya. Sehingga sekalipun toh kalau ada orang terjatuh di sekitar jalan tempat Franklin tinggal, mereka akan mendapatkan pertolongan dengan cepat, oleh karena dapat dilihat di mana orang itu jatuh, di mana orang itu mengalami kecelakaan dan sebagainya. Dan ternyata lentera itu menjadi berkat bagi kota Philadelphia. Dan akibat keteladanan Benjamin Franklin meletakkan lentera di depan rumahnya setiap sore hingga tengah malam, seluruh kota Philadelphia mengikuti keteladanan ini. Sehingga kota Philadelphia mulai memasang lentera setiap setelah matahari terbenam. Seluruh desa, seluruh kota menjadi tempat yang memancarkan cahaya yang menimbulkan rasa aman bagi orang-orang yang melewati kota Philadelphia. Saudara, ketika hidup kita dalam kegelapan, kita tidak memiliki apapun yang kita dapat tunjukkan kepada dunia. Kita pun tidak bisa mempengaruhi dunia dengan apa yang ada pada kita ketika dunia itu dikuasai oleh kegelapan. Kita tidak bisa mempengaruhi dunia yang gelap untuk Yesus dengan menjadi serupa dengan dunia. Selama kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, meneladani Kristus, selama cahaya kita itu tidak bersinar dan kita ingin menjadi serupa dengan dunia, maka selama itu juga kita tidak akan pernah bisa mempengaruhi dunia. Ada orang mengatakan, aku mau jadi seperti dia supaya orang itu dimenangkan. Bukankah ada banyak alasan? Aku pacaran dengan orang di luar kekristenan, pasangan yang tidak seimbang, supaya bisa memenangkan orang itu. Oh, dia juga pikirannya sama. Aku menikah dengan orang Kristen untuk memenangkan orang Kristen. Nah, jadi dua orang ini punya pikiran yang sama, saling ingin memenangkan. Kenyataannya mana yang menang? Saudara, tidak akan ada pengaruh apapun yang bisa membuat dunia yang gelap ini menjadi terang ketika kita menjadi serupa dengan dunia. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus sehingga kita dapat menerangi dunia ini. Hanya orang Kristen yang membiarkan cahaya hidupnya bercahaya di tengah-tengah kegelapan saja akan membuat orang itu dimenangkan untuk kerajaan. Tetapi kalau orang-orang Kristen itu tidak bisa bercahaya di tengah-tengah kegelapan, maka akan membuat orang jatuh di tengah kegelapan tanpa pertolongan. Tapi kalau orang Kristen itu bercahaya di tengah kegelapan, maka orang-orang yang jatuh di tengah kegelapan akan mendapat pertolongan oleh karena adanya cahaya yang bersinar dari kehidupan orang-orang Kristen, akan membuat mereka yang jatuh dapat mendapatkan atau mencari pertolongan. Saudara, ketika semua orang Kristen memancarkan cahaya, termasuk saudara dan saya sebagai light giver, terang ilahi bagaikan malaikat yang dilingkupi dengan sinar, dimanapun dia berada, akan membuat orang yang jatuh dan hidup dalam gelap tidak akan binasa. Karena terang ilahi akan menyinari jalan hidupnya. Lihat ayat 15, saudara. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah terang itu kalian sembunyikan, melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang, melihat kalian berbuat baik, sehingga mereka memuji Bapa kalian yang di sorga. Kalau terjemahan The Message ini menerjemahkan demikian, saudara. Bringing out the God colors in the world. Bawa warna cahaya ilahi kepada dunia. God is not a secret to be kept.
Allah itu tidak harus disembunyikan atau diletakkan di tempat yang tersembunyi, dijaga supaya tak terlihat, tertutup. Tidak. If I make you light bearers, you don't think I am going to hide under a bucket atau basah. Dia mengatakan begini, ketika jika aku membuat kamu sebagai pembawa terang, sebagai pemberi terang yang membawa cahaya, kamu jangan berpikir bahwa aku akan menyembunyikan kamu di bawah keranjang. Jadi Tuhan berkata dalam terjemahan The Message, kalau aku menjadikan kamu terang, jangan berpikir aku akan menyembunyikan kamu di bawah gantang. Jadi Tuhan membuat kita sebagai cahaya tidak untuk disembunyikan, tetapi untuk ditunjukkan, tidak diletakkan di tempat yang tersembunyi atau to be kept. Tidak, tetapi supaya terang itu bercahaya kemana saja. Saudara, sebagai light bearers ada dua pilihan. Apakah kita to be light atau to hide their light? Kita menjadi terang, ataukah kita menyembunyikan terang kita itu sehingga tak terlihat? Suatu hari saya ada di stasiun Tawang, saudara. Bukan stasiun Tawang, stasiun Surabaya. Hari itu harusnya saya kembali ke Jogja untuk rapat, ke Semarang untuk rapat, tetapi rapatnya dibatalkan, saudara. Sehingga saya harus pulang ke Jakarta, tapi mencari kereta tidak ada di Surabaya. Sudah habislah kira-kira. Akhirnya saya tidur di stasiun. Jadi saya pernah tidur di stasiun 2 kali. Ya. Di Tawang saya pernah sekali, di Surabaya saya pernah sekali. Saya tidur begitu. Saya bangun sekitar jam 4, jam 5. Lalu kemudian saya mencari restroom kira-kira. Tapi restroomnya masih dibersihkan. Saudara, ketika dibersihkan, saya tanya, berapa lama mas? Begitu ya. Ada percakapan di antara kami. Lalu kemudian saya tunggu. Ya. Lalu kemudian dia samperin saya, Bapak Pendeta. Kaget saya. Saya tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pendeta. Saya kalau ketemu Pak Niko gini, Bapak namanya siapa? Trofimus. Tapi kalau ketemu orang bisnismen, saya tanya, namanya siapa? Perry. Saudara, saya tidak pernah tahu, tidak pernah menceritakan. Tetapi kemudian dia berkata, Bapak Pendeta. Lalu kemudian saya tanya, saya ingin tahu apa yang membuat dia bisa langsung tepat. Saya tanya, kok kamu tahu saya pendeta? Ya, karena jarang orang yang sopan seperti ini, seperti Bapak. Biasanya kasar-kasar kalau cari toilet. Toilet sedang dibersihkan, diinjak-injak, sehingga kotor dan sebagainya. Tidak permisi, tapi ini Bapak berbeda. Bapak tanya, boleh tidak saya masuk? Boleh tidak saya pakai toiletnya? Sebentar Pak. Jadi saya tahu orang yang seperti ini biasanya pendeta. Saudara, cahaya itu tidak harus disembunyikan. Kita akan to be light atau to hide your light, atau sembunyikan cahaya. Tidak ada pilihan yang lain, saudara. Memang ada banyak tantangan, bahkan tidak jarang orang mengalami penderitaan ketika dia membawa terang itu kepada dunia. Saudara, pembuktian kualitas orang Kristen sesungguhnya bukan tempat yang tersembunyi, tempat yang sunyi di atas gunung, tempat yang sunyi tidak ada orang. Pembuktian sebagai orang Kristen, kualitas hidup orang Kristen sesungguhnya malah ketika kita berada di dunia ini. Saudara, kualitas saudara dan saya akan teruji sebagai pembawa terang sejati, bukan ketika kita menyendiri, bukan ketika kita ada di ruang doa, tetapi ketika kita ada di tengah-tengah dunia. Seperti inilah pembuktian itu bisa dibuktikan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Di Cleveland, Amerika, di muara pelabuhan Cleveland, beberapa tahun yang lampau terdapat lampu petunjuk yang dikenal sebagai mercusuar. Di setiap sisi teluk itu ada ya, mercusuar seperti itu. Dan lampunya itu ada dua, saudara, lampu atas dan lampu bawah. Ya, mercusuar lampu atas dan lampu bawah. Disebut demikian sesuai dengan letaknya. Satu di atas bukit yang tinggi, satu di tempat yang lebih
rendah. Nah, mercusuar ini untuk menuntun supaya kapal-kapal itu bisa melewati malam hari tanpa kena karang dan sebagainya, sehingga butuh penuntun yang atas dan yang bawah. Pada suatu malam, ketika habis terjadi badai, sebuah kapal uap itu memasuki pelabuhan di Cleveland itu. Kapten dan nahkoda kapal dengan cemas berusaha untuk mengawasi kedua mercusuar itu, dan kemudian mereka berkata, coba amati apakah mercusuarnya menyala atau tidak. Yang atas dan yang bawah perhatikan, karena kalau tidak kita akan nyasar kira-kira dan sesat. Apakah ada yang melihat lampu yang bawah? Dan mereka mengatakan, tidak ada jawaban. Dan kemudian dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Setelah ketika mereka sudah berjalan dan mereka melihat ke belakang dan melihat garis redup lampu mercusuar bawah di langit, saat itu mereka menyadari bahwa lampu mercusuar bawah itu ternyata padam. Lampu mercusuar bawahnya padam, dan mereka sedang tersesat menjauh dari pelabuhan. Dan akibat lampu bawah padam, mereka kehilangan arah dan memasuki pelabuhan, dan mereka gagal. Kenapa, saudara, mereka gagal? Karena lampu bawahnya mati. Dan akibat lampu bawahnya mati, mereka nabrak karang. Dan kemudian kapal itu karam dan hampir tenggelam. Hampir semuanya binasa karena kapal itu tenggelam. Tetapi puji Tuhan, ada pertolongan datang, dan banyak orang dapat diselamatkan. Mengapa mereka sampai mengalami kecelakaan yang tragis, saudara? Mereka mengalami kecelakaan tragis karena lampu mercusuar bawahnya padam. Saudara, banyak orang akan mengalami hal yang sama. Mereka binasa, mereka tenggelam. Kalau mercusuar yang Tuhan tempatkan di dunia ini tidak lagi bersinar. Mercusuar padam. Ketika kekristenan kita padam dan tidak lagi bercahaya, akan ada banyak orang mengalami kecelakaan dan mereka mungkin akan binasa. Oleh karena itu, kiranya mercusuar atas, kalau saudara tinggal di Jakarta bagian atas, biarlah tetap bersinar. Mercusuar bawah, kalau saudara tinggal di daerah bawah yang mungkin bagian-bagian banjir, mungkin bersinar di sana. Dimanapun kita berada, saya berdoa kita bersinar dan percaya sebagai light bearers, sebagai light giver, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.